Halo guys, bertemu lagi dengan saya Agustus Surbakti dalam channel kesayangan kita, Agustus TV. Hari ini kita mau membahas tentang buku guys, dimana pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menulis satu buah buku ini yang berjudul The Secret of Math, atau rahasia, kira-kira gambaran sederhananya rahasia jodoh atau pasangan kita guys. Sehingga buku ini menjadi sesuatu hal juga yang menarik untuk kita bicarakan, dan harapan saya pribadi ini juga akan banyak kita yang juga tertarik nantinya untuk membaca buku ini guys. Saya menulis buku ini memakan waktu yang cukup lama juga guys, karena memang buku ini seperti yang saya jelaskan di dalam kata pengantarnya, terinspirasi dari penulisan dari kisah hidup penulis sewaktu kuliah tamat dan bekerja di Bengkulu guys. Jadi ini terinspirasi dari kisah nyata, walaupun sebenarnya namanya sebuah novel. Saya harus mengganti sekian banyak tokoh-tokoh yang saya tuliskan di dalamnya, walaupun banyak juga tokoh-tokoh teman-teman saya yang saya jelaskan secara gamblang di sana, namanya iya, dan kondisi pada saat itu pun kira-kira mirip seperti yang saya tuliskan di sini. Tetapi ada sebagian juga orang-orang yang tokohnya atau ceritanya juga harus saya ubah, saya ganti nama atau inisial atau orang-orang yang terlibat dalamnya, karena saya lebih menekankan bahwa isi yang ingin disampaikan dari buku ini guys, sehingga kita tidak berbicara oknum, tidak berbicara orang-orangnya, tetapi saya mau menyampaikan banyak hal, pesan-pesan yang saya rasa penting dalam kita mencari pasangan hidup gitu guys. Jadi buku ini pun sudah terbit dan bisa dipesan di banyak tempat, di Gopedia, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, FB, Instagram, dan juga grup-grupnya Gopedia, Spasi Media, E-Media, Bukupedia, dan lain-lain guys. Jadi itu sekilas terdiri dari 128 halaman dan 16 bab. Buku ini sendiri bercerita tentang dari bab-babnya bagaimana menceritakan Wesley yang pada saat itu sedang terpikir di dalam kondisi dia yang masih muda, masih remaja pada saat itu, kuliah. Dia mendapat sebuah pemahaman baru, bahwa ini saya kasih gambaran sedikit guys untuk pengantar selanjutnya. Nanti kalian boleh baca di ini selanjutnya setelah kalian mendapatkan bukunya atau membelinya, atau seperti yang saya sebutkan
sebelumnya tadi tempat-tempatnya guys. Jadi Wesley yang mendapatkan pengetahuan baru bahwa mencari pasangan hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali guys. Jadi tidak bisa main-main, tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal comot, tidak bisa coba-coba. Karena memilih pasangan hidup itu adalah sesuatu yang sangat sakral, dan itu adalah berdasarkan cerita di buku ini disebutkan juga bahwa memilih pasangan hidup adalah keputusan kedua yang sangat penting setelah percaya kepada Tuhan. Artinya begitu pentingnya, karena pasangan hidup itu adalah orang yang akan menemani kita, yang membentuk juga nanti bagaimana kondisi keluarga kita, apakah baik ataukah seperti apa, apakah dan seterusnya semuanya hasil dari kolaborasi kita dengan pasangan hidup kita. Jadi sangat penting sekali memilih pasangan hidup. Tapi harus juga diingat bahwa Tuhan punya otoritas penuh atas hidup kita. Jadi di sini nanti ada cerita nih, bagaimana Wesley dia membuat kriteria. Saya punya kriteria, perempuan itu harus cantik, perempuan itu harus berjiwa pelayan, perempuan itu harus apa. Jadi banyak. Dan pada saat ini pun itu melatar belakangi juga bahwa kita bisa menemukan setiap hari kaula-kaula muda kita kan, saya punya kriteria, saya harus dapat suami atau dapat istri yang harus keren, harus bla bla bla, punya mobil, punya rumah, punya apartemen misalnya gitu. Atau yang laki-laki juga, saya harus dapat perempuan yang seperti ini, tidak gemuk, tidak kurus, atau harus, dan banyak. Tetapi ada esensi-esensi yang sangat penting yang harus kita juga cari. Apakah yang itu sebenarnya yang dicari dalam memilih pasangan hidup itu, guys. Jadi di sini juga banyak setelah usaha yang dilakukan, misalnya ada yang didoakan, menghubungi teman, menghubungi saudara, menghubungi siapa, dilakukan berbagai cara untuk mengejar cinta. Orang melakukan berbagai hal, berbagai cara supaya dia memperoleh orang yang dia inginkan, orang yang dia harapkan untuk menjadi pasangan hidup dia. Dari sisi kitanya selaku manusia, terkadang kita juga terkadang memaksa Tuhan mungkin gitu, sehingga setelah kita minta berjuang tadi, di sini diceritakan juga apakah Tuhan menjawab terhadap permintaan Wesley tadi. Apakah ya? Tunggu dulu, atau tidak sama sekali.
itu dia yang tahu, guys. Dan setiap jawaban itu punya konsekuensi juga kepada kita, kepada Wesley pada saat itu. Mungkin namanya lagi sangat cinta, lagi ini kan, bisa pusing, bisa apa. Nah, ada juga efek-efeknya. Tetapi di tengah jalan ada lagi cerita-cerita yang lain, guys. Dia bertemu dengan setelah mencintai ini, ada jawaban Tuhan A, B, C, sehingga dia terpikir untuk beralih ke yang lain. Bagaimana lagi kriteria yang ini masuk atau seperti apa? Akhirnya dalam cerita ini ada juga dia mendapatkan seorang wanita yang memang grace pada saat itu, yang memang baik, dewasa, menerima dia apa adanya. Tetapi setelah di dalam perjalanan waktu yang panjang itu, ada lagi benturan atau problem. Nah, pasti memang itu akan terus dihadapi. Jadi dari yang tadi suka dengan ini, diusahakan berbagai macam cara supaya dapat. Tuhan punya jawaban. Nah, tiba-tiba terakhir nyambung ke yang B ini tadi, Grace. Tadi Maya, tiba-tiba kok ada cerita Grace. Seperti apa ya? Seperti di buku ini, itulah yang teman-teman nanti boleh baca. Makanya saya disebut di sini juga pergulatan nyata supaya lebih hidup. Dan memang seperti yang saya bilang di awal tadi, berdasarkan pemikiran dari kisah nyata, yes. Jadi ini sangat menarik. Setelah Grace, seperti apa lagi? Nah, timbul lagi cerita yang lain, sehingga terakhir berlanjut lah, kok tiba-tiba ada lagi di sini cerita dengan Naila. Nah, gitu guys. Jadi terkadang kita tidak tahu. Saya pribadi, saya yang menulis buku ini, pada saat saya menulisnya, saya meresapi, sehingga waduh, ternyata pada saat kita hadir di sana dan kita tulis sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, kita alami pada saat itu, maka dia akan hidup. Kita bisa, saya merasakan menyatu di dalam cerita ini, guys. Jadi, dan terakhir di sana Wesley bertemu dengan Naila dengan perjalanan yang panjang. Naila dan Wesley akhirnya bisa menyatu, guys. Jadi berputar panjang. Setelah dia menyatu, banyak lagi hal yang dihadapi. Itu juga dituangkan semua di dalam bab per bab di dalam buku ini, guys. Sehingga itu problem-problem yang ada itu membuat akhirnya terpaksa Wesley
membuat suatu pilihan lagi untuk berencana untuk meninggalkan Naila. Dan di ujung cerita memang sebelum berakhirnya memang Naila dan Wesley akhirnya putus juga, guys. Jadi ternyata apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan bisa saja tidak sesuai dengan hasilnya, sesuai dengan hasil yang kita harapkan dengan apa yang Tuhan mau kita dapat, gitu guys. Dan di akhirnya sudah berpisah dengan Naila. Hebatnya di sini, guys, ini berdasarkan sesuatu yang sangat nyata. Wesley akhirnya pulang ke kampungnya. Perjalanan cintanya di Bengkulu tadinya, sehingga dengan banyak hal yang ia hadapi, sudah putus dengan Naila juga, Wesley pulang ke kampungnya di Sumatera Utara sana, Namo Mirik sana, guys. Dan Naila merantau ke Jakarta, sehingga dari yang tadinya di tengah sini sekarang tambah ke sana, sekarang satu tambah sini, tambah jauh, guys, tambah jauh. Dan tapi itulah rahasia. Tuhan punya jalan, Tuhan punya banyak cara. Dalam suatu kesempatan setelah sekian lama, Wesley yang tadinya sudah di Sumatera Utara sana dalam cerita di sini, dia pulang karena sesuatu hal dia datang lagi ke Bengkulu, mencari kerja dan bekerja lagi. Tadinya sudah berhenti dari pekerjaan tadinya, di pekerjaan yang lama. Dan karena sesuatu hal juga, Naila yang tadinya di Jakarta sana sudah bekerja, Naila di Jakarta sudah menemukan